Hello, welcome back to KCC channel with me, your host Magdalene Kawacha. Today, I'm so glad you can come here and be with me. I'm going to share the Word of God, the most important thing what we can hear on earth. It's the Word of God. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu dari firman Tuhan. Gak ada kata-kata lain yang lebih luar biasa, lebih penting daripada firman Tuhan. Saudara, di episode yang lalu kita bicara mengenai bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saya masih akan bicara mengenai kehendak Tuhan, mendengar suara Tuhan, lanjutan dari apa yang ingin saya explain dari KCC theme tahun ini, yaitu tahun 2021, yaitu the year of increase. Bagaimana kita bisa increase di dalam kehidupan kita, bagaimana dari hari ke hari sampai nanti tahun depan atau by the end of this year, kita melihat tangan Tuhan ada bersama dengan kita di segala level kehidupan kita. Itu sebabnya saya harap saudara mengikutinya dan mengaplikasikan setiap firman yang saudara dengarkan. Thank you so much for using your data, your time. They are very precious to God and precious to me. Saudara memakai data saudara, ya. Saudara mengambil waktu saudara untuk mendengarkan firman ini adalah hal yang luar biasa, sangat dihargai Tuhan. Dan I really appreciate you for that. Kita akan membahas mengenai doa vs bersetubuh. Kenapa sih bicara mengenai doa versus bersetubuh? Kita baca ayatnya dari Keluaran 19 ayat 14. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Saudara, waktu Tuhan akan berbicara kepada kita kan bicara mengenai bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan nih ya. Nah, ini kita belajar dari bagaimana Tuhan menyampaikan firman-Nya, menyampaikan ketetapan-ketetapannya kepada bangsa Israel dan kepada Musa. Kenapa mereka disuruh mencuci pakaian mereka, menguduskan diri mereka, dan tidak bersetubuh? Karena Tuhan adalah roh. Firman-Nya adalah roh. Roh ingin disampaikan kepada roh manusia supaya manusia hidup di dalam roh dan mereka diberkati. Sedangkan bersetubuh itu adalah perbuatan jasmania, yaitu perbuatan daging dengan daging. Itu sebabnya Tuhan ingin agar mereka, saat mereka ingin mendengarkan suara Tuhan, mereka menyisihkan hal itu. Lalu emangnya kenapa? Kan ini kan pasangan saya sendiri, ini kan sah, kami suami istri. Kita baca di dalam 1 Korintus 7 ayat 5, ini adalah kaitan bagaimana Tuhan ingin agar saat kita berdoa, mendengarkan suara Tuhan, kita mendengarkan dengan khusyuk, saudara. Janganlah kamu saling menjauh kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Dan supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertaraf. Di sini dikatakan bahwa untuk sementara waktu, jadi kalau saudara mau berdoa sementara, saudara sepakat nih, setuju bahwa kalian tidak akan melakukan hubungan badan dulu agar kalian sungguh-sungguh memberikan waktu, memberikan pikiran, memberikan hidup saudara, tubuh saudara, semuanya dipersiapkan untuk menerima hal yang roh. Karena saat Tuhan berbicara, Dia berbicara kepada roh kita dan daging kita harus mempersiapkan diri untuk menampung yang roh itu, yaitu yang besar. Mereka diminta 3 hari untuk mempersiapkan diri sebelum mereka bertemu dengan Tuhan. Kita belajar dari sini bahwa
kita butuh waktu dengan Tuhan sampai Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan butuh waktu agar Dia bisa menyampaikan yang adalah ilahi, yang divine, sampai bisa diterima oleh roh kita. Jadi diperlukan kira-kira penyesuaian roh kita sampai yang daging itu paling tidak bisa meredam gitu ya, bisa turun, bisa luntur sebelum roh kita bisa connect dengan yang adalah roh. Dan Tuhan adalah Bapa segala roh, dan Dia rindu untuk berbicara kepada kita. Saya seringkali saat saya mendapatkan sesuatu yang sulit di dalam kehidupan, sesuatu yang saya tahu tidak bisa dipecahkan dengan akal budi, dengan cara pikir manusia, dengan hikmat manusia, dengan Mbah Google katanya ya, atau dengan hikmat-hikmat orang tua, saya harus datang kepada Tuhan. Dan seringkali saat saya datang berhari-hari menantikan Tuhan, belum juga dapat. Sampai akhirnya nanti ada yang 5 hari saya baru ketemu jawaban Tuhan gitu. Ada yang sampai beberapa bulan, tetapi ada yang sampai beberapa tahun ini saya nanya kepada Tuhan, saya butuh jawaban Tuhan, saya belum mendapatkan jawabannya, dan saya persisten di hal itu. Saya berdoa terus, saya hafalkan ayat firman Tuhan untuk satu case itu, dan saya mendesak Tuhan terus menerus. Dan saya tahu kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, maka Dia akan menjawab kita, karena itu adalah janji Tuhan kepada kita. Ingat di episode minggu lalu saya bicara mengenai ayat di Yeremia, saat kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh hati, maka Dia akan bertemu dengan kita, maka Dia akan menjawab kita. Nah, disinilah kita belajar bahwa Tuhan membutuhkan 3 hari agar Dia bisa menyampaikan firman-Nya kepada manusia, bahwa manusia juga bisa bertemu dengan Tuhan. Di 3 hari itu, saudara, ternyata mereka baru mendengarkan guntur. Mereka melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, mereka mendengarkan geledek, mereka melihat awan, mereka melihat kabut yang tebal. Mereka baru melihat kemuliaannya, tetapi mereka belum menerima jalan-jalannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka hanya sekilas saja melihat kemuliaan Tuhan. Kemudian tua-tua mereka naik, mereka melihat kaki Tuhan, dan akhirnya mereka makan minum dengan Tuhan di sana. Tetapi saudara, Tuhan belum menyampaikan firman-Nya. Tuhan hanya ingin menunjukkan kepada bangsa Israel, ya, I am a living God. Aku adalah Allah yang hidup, yang menuntun engkau. Karena apa? Mereka harus melihat kemuliaan Tuhan, karena mereka akan menjalani kehidupan yang sulit di padang gurun selama 40 tahun. Ini baru awalnya. Dan di awal itulah kita belajar bahwa saat Tuhan ingin berbicara kepada manusia, kita harus mempersiapkan diri baik-baik. Makanya bagi saudara-saudara yang bertanya, gimana dong saya mendengar suara Tuhan? Atau bagi saudara yang bilang, saya nggak bisa dengar suara Tuhan nih, saya selama ini nggak dengar Tuhan itu bicara itu gimana? Karena kebanyakan dari kita nggak serius. Karena kebanyakan dari saudara mungkin nggak serius cari Tuhan. Masih nyalain HP, masih ngerjain ini itu, masih seenaknya, nggak serius cari Tuhan. Kalau saudara serius, saudara akan menyisihkan waktu, saudara akan pergi ke tempat yang tersendiri, saudara nggak diganggu dengan gadget, nggak diganggu dengan kepentingan-kepentingan yang lain, ya. Salah satu murid di KCC ini ada yang sampai dia itu cuti 1 bulan hanya pingin baca firman Tuhan. Sebegitu berharganya. Dan di dalam perusahaannya mereka berkata, kami nggak pernah punya cara seperti itu. Lalu
Oke, kalau begitu nggak apa-apa, saya keluar aja. Karena dia haus akan Tuhan. Jadi saudara nggak bisa ngikut-ngikutin tiru-tiru kayak gini ya. Kalau saudara hidup saudara belum memancarkan terang, maka saudara begitu ya bagi perusahaan kebetulan aja ngeluarin sekalian gitu. Tetapi orang ini sudah sangat berdampak di perusahaannya. Itu sebabnya dia juga sungguh-sungguh di dalam kerohaniannya dia mencari Tuhan, dan 1 bulan dia baca firman Tuhan sampai habis, dia cari Tuhan sungguh-sungguh, dia ketemu Tuhan itu ya. Tetapi tanpa kita mengemukakan alasan-alasan kita, sebenarnya banyak dari saudara yang punya waktu tetapi tidak mempergunakan waktu itu dengan baik. Pakailah waktu itu dengan baik. Nggak usah sampai cuti segala. Sabtu Minggu digunakan setiap malam, setiap pagi. Saudara bisa cari Tuhan. Kalau sungguh-sungguh, Tuhan akan ketemu dengan saudara, ya. Jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan serius kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan dalam hal ini, bangsa Israel harus diajarin caranya serius sama Tuhan, dan kita mengerti bagaimana caranya. Maka Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada bangsa Israel dan kepada para tua-tua. Tetapi kemudian Tuhan berbicara kepada Musa, naiklah ke atas gunung. Maka Musa mulai naik. Dan Musa ternyata untuk berbicara, bertemu dengan Tuhan sampai Tuhan menyampaikan firman-Nya, keputusan-keputusan yang kekal itu dibutuhkan lagi. Selain 3 hari pertama, Musa harus menantikan selama 6 hari lagi sebelum dia naik ke atas gunung 40 hari. Kita kan seringkali dengarkan, Musa 40 hari di atas gunung gitu. Tetapi sesungguhnya dia menantikan 3 hari dan 6 hari sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Jadi saya belajar bahwa untuk bertemu dengan kemuliaan Tuhan membutuhkan 3 hari dulu agar kedagingan kita, jasmaniah kita turun dulu, redam dulu. Itu baru melihat kemuliaan Tuhan. Belum jalan-jalan Tuhan, belum ketetapan-ketetapan Tuhan. Oh, begitu rindunya saya mendengarkan suara Tuhan, mendapatkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan Tuhan singkapkan ini kepada kita bersama saudara di dalam perenungan-perenungan saya untuk saudara-saudara, untuk murid-murid Tuhan yang rindu tahun ini menjadi tahun increase bagi saudara. Tuhan bukakan ini kepada saya dan saudara. 6 hari lagi bagi Musa agar dagingnya rontok, agar jasmaniahnya mulai meredam. Barulah kemudian Tuhan berkata, naiklah kemari. Maka Musa naik dan Yosua menanti di atas gunung tetapi tidak di puncak gunung. Jadi Yosua sebagai abdi Musa ini dia berjaga-jaga menantikan tuannya di situ. Ya. Maka Tuhan mulai berbicara kepada Musa. Tuhan berbicara memberikan 10 hukum Taurat, dan hukum ini diberikan turun-temurun dan masih dipakai oleh bangsa Israel sampai sekarang. 10 hukum itu juga yang menuntun kita anak-anak Tuhan. Ya, seperti kita tidak menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia, kita menghormati ayah ibu kita tidak membunuh, mencuri, berzina, mengingini milik sesamamu. Ya, lalu kita membuat patung-patung tuangan dan menyembahnya dan sebagainya. Jadi itu menjadi guidance bagi kita. Betapa besarnya hukum ini yang Tuhan
akan berikan kepada manusia, yang mana Tuhan harus menantikan Musa, kemanusiaannya, kedagingannya untuk diredam, diendapkan sebelum Tuhan bisa menyampaikan firman-Nya. It's amazing. Saya nanti akan bicara di episode yang lain mengenai bagaimana bangsa itu tidak tahan dan bagaimana orang-orang yang menantikan Tuhan yang tahan. Tapi saat ini saya ingin bicara mengenai bagaimana menantikan Tuhan ini dan mendengar suara Tuhan dengan detail. Saudara, ternyata kita ini harus mendengar perintah Tuhan dengan sangat detail. Saya mengajarkan hal ini bertahun-tahun kepada para hamba-hamba Tuhan dimanapun Tuhan panggil saya untuk mengadakan seminar pada tahun-tahun yang lalu, saudara, yaitu kira-kira 8 tahun yang lalu. Saya sering muter kemana-mana untuk mengadakan seminar-seminar hamba Tuhan, dan di sana saya menyampaikan bahwa benang dan peniti pun Dia tidak biarkan di dalam pikiran manusia untuk mereka menentukan warna dan ukurannya. Maksudnya begini, Tuhan itu meminta agar kita itu letterlek. Saya bicara mengenai letterlek kan, tahun ini, dari awal tahun ini saya bicara mengenai bagaimana kita mengikuti perintah Tuhan secara letterlek. Tuhan mau agar kita mengikuti perintahnya secara detail, secara letterlek. Contoh, di dalam Keluaran 25 ayat 10 dan 11, Dia berkata, haruslah mereka membuat tabut dari kayu, tabut tabernakel, kemah suci, tabut Tuhan. Tuhan minta agar dibuat dari kayu penaga. Alright, haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Semua ada ukuran-ukurannya. Itu sebabnya saya menyatakan bahwa Tuhan tidak menaruhkan kebebasan di dalam pikiran manusia, bahkan benang dan peniti pun. Tidak ada free will di dalam keputusan Tuhan kepada kita. Kalau kita mau mengikuti keputusannya secara letterlek, kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, di dalam kehendaknya, di dalam jalan-jalan dan pikirannya secara sempurna. Tapi mari kita bandingkan saat Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera. Di dalam Kejadian 6 ayat 14, 15, dan 16, di sana dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Kayunya bukan penaga, kayunya kali ini gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu. Semuanya harus sesuai dengan apa yang sudah tertuang di sorga. Disinilah saudara kita belajar bahwa Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Dia sudah menetapkan langkah-langkah kita. Dia sudah mencetak blueprint langkah hidup orang benar, yaitu saudara, agar saudara berjalan di dalamnya, gak melenceng ke kanan dan ke kiri. It's amazing, bukan? Mengetahui bahwa sedetail-detailnya di dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan punya rencana dan blueprint, dan Dia sudah nyetak semuanya bagi kita. Kalau saja kita bertanya kepada Dia, maka kita mengikuti setiap jalan-jalan, langkah-langkah yang Dia tetapkan bagi kita. Hanya saja sayang sekali banyak dari anak Tuhan
mereka mau berjalan dengan kemauannya sendiri. Kalau Tuhan udah bilang enggak, karena dia mau, jadi dia maksa. Ingatkan kisah saya mengenai seorang misionari yang sungguh-sungguh sama Tuhan, dikirim ke negara lain. Dan kemudian di Indonesia sebenarnya, dia bertemu dengan seorang perempuan yang sangat cantik, tapi dia bukan anak Tuhan. Dan dia nego sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan boleh berapapun harganya saya akan bayar. Dan Tuhan udah berkata enggak, tetapi dia sudah jatuh cinta. Ya, itu sebabnya saudara jangan sampai jatuh kalau cinta. Kalau itu kehendak Tuhan, nggak sampai jatuh saudara ya. Kemudian dia berusaha memenangkan perempuan ini kepada Tuhan. Ya, akhirnya dimenangkan kepada Tuhan. Tetapi semenjak perkawinannya sampai anaknya sudah beberapa, dia bersaksi, saya dengar dengan telinga saya sendiri. Dia bersaksi, semenjak saya kawinin dia, it's hell. Kayak neraka perkawinan kami. Padahal kalau dilihat dengan kasat mata, gak ada kurangnya, saudara. Cowoknya ganteng banget, ceweknya seksi, cantik banget, dan dua-dua melayani Tuhan. Tetapi mereka berkata, it's a hell every single day. Mereka padahal kalau di gereja pelayanan itu, wah, ya, rangkul istrinya, jalan gandengan, mesra banget. Tetapi kalau udah lepas tangan di rumah, wah, it's unbelievable. Nggak sampai kami tuh dengernya, what? We just couldn't believe that. You look like so very romantic. Yeah, but it's not. Mereka harus bayar harganya. Kalau firman Tuhan ini dalam Roma 8:28 itu diaplikasikan bagi kehidupan mereka, ya Tuhan Allah turut bekerja dalam segala perkara, perkara baik dan buruk untuk mendatangkan apa kebaikan bagi mereka-mereka orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan. Jadi kalau di dalam perkara ini mereka terus mengasihi Tuhan sampai akhir, ya mereka nantinya akan di-fix sama Tuhan. Karena kalau dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, berarti ada ketidakbaikan yang terjadi, tetapi karena mereka mencari Tuhan, akhirnya diperbaiki gitu. Tapi mereka harus bayar harganya. Orang-orang yang tidak hidup di dalam segenap kehendak Tuhan, mereka harus membayar harganya dengan hal-hal seperti itu, penderitaan yang rasanya nggak ada habisnya, dan mereka berkata it's like a hell. Dan saya juga mendengarkan kesaksian yang lain juga, Tuhan udah bilang enggak tetapi terus aja, dan akhirnya saya dengar sendiri mereka berkata sungguh kayak neraka. Neraka belum kayak gitu, tetapi mereka merasakan kesengsaraan di dalam rumah tangga seperti di neraka. Maka itu kita belajar sulitnya kayak apa firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Lakukan itu. Kayunya dari gofir, satunya kayunya dari penaga. Gak bisa main-main. Kita ini gak bisa nyontek orang lain punya hidup, saudara. Dalam arti begini, kalau dia menikah, wah umur sekian ya saya harus menikah umur sekian. Banyak sekali orang mengutip filsafat dunia yang mengatakan, ya nanti kalau kawin di usia segini sudah kadaluarsa, kalau kawin segini nanti anaknya kasihan, kalau saya melakukan ini maka itu dan sebagainya. Itu salah satu contoh, saudara. Atau misalnya saya mendengar orang berkata, wah gak boleh loh tidur malam-malam, nanti cepat tua, nanti cepat keriput. By the way, saya ini night person, saudara. Saya ini hampir gak pernah tidur itu di bawah jam 12.
Hampir nggak pernah. Jam 12, jam 1 itu langka sekali. Berpuluh-puluh tahun saya melakukan hal itu. Buktinya, orang selalu bilang saya awet muda. Orang kalau nebak umur saya tuh cuman bisa di atas 20 tahun, saudara. Nggak segitu tuanya sih, saudara, umur saya. Tetapi, well, it's only age anyway, hanya angka, ya. Nah, jadi apa yang orang katakan, apa yang filsafah dunia katakan, kalau kita mau percaya, ya itu terjadi. Tetapi saya nggak percaya itu. Dan di dalam Mazmur dikatakan bahwa ada mereka-mereka yang penjaga malam di dalam bait Tuhan. Saya ini salah satunya, saya penjaga malam di bait Tuhan. Saya banyak baca firman, saya berdoa di malam dini hari, ya. Saya bersyukur untuk itu. Saya juga belajar ternyata Reverend Derek Prince, dia orang malam. Dia bekerja di malam hari lebih nyaman, ya. Bagi saya juga lebih nyaman. Saya nulis buku, saya baca firman, saya mempersiapkan ini dan itu di tengah malam itu, di mana nggak ada gangguan gitu. Enak sekali bagi saya. Tetapi tidak semua orang seperti saya, dan saya tidak harus meniru orang lain karena it's like I am wired this way. Tetapi kalau saya pelayanan, kalau saya pergi di tempat-tempat lain, saya dengan cepat bisa menyesuaikan diri untuk hidup normal seperti orang lain gitu. Ya, saya bisa tidur jam 10, jam 11, atau jam 12. 10 itu kayak, masih sore gitu buat saya. Tetapi saya bisa juga, dan bisa juga saya bangun pagi, bangun jam 4, bangun jam 5, bangun jam setengah 4. Dan itu kerap kali saya lakukan. Kalau saya pelayanan, saya bisa begitu dan bisa dalam segala hal. Firman Tuhan mengatakan, I can do all things through Christ gives me strength. Di sini saya hanya ingin menyatakan bahwa kita ini tidak hidup ditentukan oleh standar umum. Jadi saat Tuhan bicara kepada kita, maka kita akan mengaplikasikannya, menaruhnya di dalam kehidupan kita sesuai dengan ukuran dan takaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kita nggak hanya ikut-ikutin orang, kita nggak tiru-tiru karena dia begini saya begitu. Kita bisa meniru iman orang lain, kita bisa meniru pengalaman-pengalaman orang yang baik, tetapi kita tidak krisis identitas karena orang lain begitu, maka saya harus begitu. Kita nggak boleh hidup melakukan sesuatu di-driven, di-steer karena kita krisis identitas. Kita niru-niru orang lain karena kita pingin jadi begini, pingin dilihat begini dan begitu. Kita harus exactly doing what the Lord tell us to do. Kayunya kayu gofir, yang satunya kayunya penaga, yang satunya ukurannya 30 hasta, yang satunya ukurannya 150 hasta. Jadi beda-beda. Itu sebabnya kita belajar bagaimana kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dengan jeli. Sekali lagi, bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Kita set apart from all our business. Kita nggak mau sibuk, kita benar-benar berikan waktu kepada Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa sekali. Untuk kita mendengarkan firman-Nya, saudara, dibutuhkan waktu beberapa hari agar daging kita, pikiran kita, logika kita, semuanya turun, ngendap. Dan yang sisa adalah roh, dan roh kita bisa bertemu dengan roh Tuhan. Kita tahu kemudian kisahnya bagaimana bangsa itu seperti keledai liar saat ditinggal Musa. Mereka akhirnya berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka sangat kedagingan. Belum lama mereka melihat kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat.
tetapi mereka minta dibuatkan ilah-ilah lain. Make us gods, katanya. Buatlah kami ilah-ilah supaya kami boleh menyembah dia. Ilah-ilah yang mereka berkata telah mengeluarkan kita dari Mesir. Padahal mereka baru aja melihat kemuliaan Tuhan. Ternyata saya belajar bahwa 3 hari itu gak cukup untuk hanya melihat kemuliaan Tuhan. Rupanya gak sampai 40 hari itu gak merasuk, saudara. Dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa bertemu dan mendengarkan suara Tuhan. Wow. Kemudian secara singkat, Musa akhirnya naik lagi ke gunung. Dia berkata, saya mau ketemu Tuhan demi kalian, supaya kalian tidak semuanya binasa. Begitu luar biasanya orang yang punya hati sama Tuhan. Bayangin, baru 40 hari dia naik, ketemu Tuhan, gak bersosialisasi, kemudian dia turun dan dia berkata, aku naik lagi 40 hari lagi. Itulah orang yang cinta Tuhan. Dia gak bosan ketemu Tuhan. Iya. Tapi saudara, watch out dengan para pemimpin yang malas ketemu Tuhan, yang belum apa-apa udah sibuk dengan kepentingannya sendiri. Saya belajar bagaimana seorang pemimpin yang bisa dititipin hatinya Tuhan, dititipin suara Tuhan, dititipin ketetapan-ketetapan Tuhan, adalah seorang pemimpin yang cinta hadirat Tuhan. Pada saat saya mempelajari mengenai kehidupan Musa, saya mempelajari dan saya lagi nulis buku nih, saudara. Ya, doakan supaya buku itu cepat keluar. Saya berpikir dan saya ini lagi menulis, membayangkan bagaimana Musa ini seorang pemimpin yang luar biasa. Dia bertemu dengan Tuhan, dan saat Tuhan ingin bicara dan menyampaikan sesuatu, saat Tuhan ingin menjamu hambanya, dia tidak menjamu dengan steak, makanan-makanan yang enak, tetapi dia menjamu dengan berpuasa bersama. Dia menjamu dengan firman, kekudusan, ketetapan-ketetapan yang ilahi. Waktu saya membayangkan dan mikirkan hal ini, betapa luar biasanya saat kita ini rindu ada dalam hadirat Tuhan, saat kita rindu ketemu Tuhan, maka dia menjamu kita dengan firman yang kekal, bukan dengan hal-hal duniawi. Saat orang dunia mau menjamu, mereka menjamu makanan yang mewah. Pada saat saya diminta untuk memuridkan para konglomerat, saudara, satu kali mereka berkata, muridkan kami, jadi imam buat kami, mereka berkata. Saya berkata, alright. Saya mempelajari bahwa setiap kali saya datang, saya dijamu makanan dari ujung ke ujung, meja sini sampai sana, beberapa meter itu makanan semua. Dan mereka buang-buang begitu saja. Setelah itu ya ditinggalin gitu aja gitu, nggak dibungkus, dibawa pulang. Padahal masih banyak sekali makanan-makanan yang sisa ya. Kemudian saya berkata, baik, bulan depan saya akan datang, tetapi kita semua akan berpuasa seharian. Wah, mereka bilang, puasa? Kita ini orang sibuk, men. Kita nggak bisa puasa, pingsan kali kita, kata mereka. Saya berkata, itu dia syaratnya. Kalau kalian mau menjadi murid, saya bimbing sebagai mentor kalian, dan ini mereka tua-tua di atas saya, saudara. Ada yang umur 70 lebih ya, ada mereka 60, ada 50 lebih. Jadi saya berapa tahun yang lalu itu saya masih imut gitu ya dibanding dengan mereka, dan saya muridkan mereka. Saya datang dan mereka, sebelum saya datang mereka belajar puasa. Dan akhirnya, you know what? Mereka jadi cinta puasa. Mereka cinta hadirat Tuhan. Mereka nantang pendetanya untuk berpuasa 40 hari.
tapi makan di malam hari. Nah, berarti pendetanya nggak pernah tuh puasa 40 hari, makan di malam hari. Tetapi mereka ini yang saya muridkan, para konglomerat di satu kota ya. Mereka ini jadi cinta puasa, cinta Tuhan, cinta hadirat Tuhan. Oh, saya berkata, ini satu legacy yang ingin saya tinggalkan kepada murid-murid Tuhan di seluruh dunia. Dan saudara-saudara yang mendengarkan firman yang saya sampaikan hari ini, tentunya saudara jadi rindu ketemu Tuhan, bukan? Dan itulah adalah legacy yang ingin saya tinggalkan di dalam kerohanian saudara. Dan ini kekal, saudara. Saya tidak bisa menjamu saudara steak, tidak bisa menjamu saudara makanan Japanese food, Korean food. Tetapi kalau saudara ingin dijamu Tuhan, berpuasalah, dijamu dengan ketetapan-ketetapan yang luar biasa, yang kekal. Dan saat Tuhan menjamu, apa yang terjadi, saudara? Daging kita makin lama makin merosot, daging kita makin lama makin luntur. Yang tinggal adalah manusia roh kita. Demikian yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Betapa rindunya saya agar saudara berjalan di dalam rancangan-rancangan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan bagi saudara-saudara. Dia begitu mencintai saudara, dia begitu rindu menantikan saudara di atas gunung sana. Beberapa waktu yang lalu, pada saat tahun baru, saya mengajak beberapa murid untuk naik ke gunung dan benar-benar naik ke atas gunung. Dan saya rindu suatu hari bersama dengan beberapa murid saya naik gunung untuk ngajarin berdoa. Bersama-sama, at least 3 hari dulu, ya 3 hari menyisihkan semuanya, hanya datang kepada Tuhan. Itu adalah kerinduan dan kesukaan saya untuk bisa mengajarkan kepada murid-murid sekalian untuk mencintai hadirat Tuhan lebih dari apapun juga, mendengarkan suaranya. Firman Tuhan mengatakan, sebab kerajaan surga bukanlah makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Itu sebabnya saat kita merindukan kerajaan surga, kita merindukan Tuhan, kita merindukan kebenarannya, bukan soal makan dan minum. Yes, kita masih menggunakan kemah jasmani, yaitu tubuh kita masih makan dan minum. Tapi saat saudara rindu mendengarkan Dia, maka kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman. Firman Tuhan mengatakan bahwa semakin daging kita mati, maka kesenangan ilahi ini akan menjadi pencarian jiwa kita. Musa, Elia, dan Tuhan Yesus, mereka berpuasa 40 hari di atas gunung. Mereka berpuasa tanpa makan. Tentunya tidak semua dari kita dipanggil untuk itu, tetapi bagi saudara-saudara yang rindu untuk bertemu Tuhan lebih lagi, saudara sisihkan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kedua kalinya saat Musa naik ke gunung, maka dia turun, wajahnya bersinar. Sinar kemuliaan Tuhan dipancarkan. Musa sendiri tidak sadar. Orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, mereka tidak menyadari dirinya, karena bukan lagi dirinya, tetapi untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan jiwa-jiwa yang dilayaninya. Maka wajah Musa menyala, terang benderang, bersinar, dan orang biasa nggak sanggup untuk melihatnya. Orang biasa akan takut, orang biasa akan bersembunyi, orang biasa minta agar ditutup untuk melihat muka Musa. Iya, pastilah Tuhan punya maksud mengapa Dia harus memancarkan kemuliaannya, sinar wajahnya kepada Musa, orang yang begitu cinta hadirat Tuhan, rindu di hadirat Tuhan.
Saya rindu juga agar saudara mendapatkan sinar kemuliaan Tuhan di wajah saudara saat saudara datang kepada Dia, memberikan waktu, mencintai Dia dan meninggalkan dunia saudara. Bagi Musa, bagi Elia, bagi Tuhan Yesus, mereka harus memberikan waktu yang luar biasa selama 40 hari dengan Tuhan tanpa makan, dan Musa dan Elia tanpa makan dan minum. Tuhan Yesus masih minum, karena dikatakan bahwa setelah berpuasa 40 hari maka laparlah Yesus, nggak haus ya. Lalu mereka menjalani hal itu karena mereka akan menjalani suatu panggilan yang sangat besar. Kalau saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara besar di dalam generasi saudara ini, maka ambillah waktu untuk bertemu dengan Tuhan secara khusus. Saya nggak nyuruh saudara puasa 40 hari tanpa makan, tetapi saya hanya minta kepada saudara semua untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyisihkan waktu untuk bertemu dengan Dia. Saya Magdalene Kawoco mendoakan saudara semua. Kerinduan saya agar setiap saudara punya kehausan untuk bertemu dengan Tuhan tahun ini, mencari Dia, mencari kehendak-Nya, dan berjalan di dalam kehendak-Nya yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. God bless you.